Bab 1511 mempelajari teknik laut api. Xian Kun, apa yang kamu katakan itu nyata? Tanya Yan Lei. Di matanya ada jejak kebahagiaan. Benar. Namun, ada syarat untuk itu. Waktu yang aku berikan kepada kamu untuk membuka item storage fin ini terbatas. Adapun durasi waktu itu akan tergantung pada kamu, kata Xian Kun. Aku mengerti sekarang. Kamu bermaksud mengatakan bahwa durasi waktu yang aku akan memungkinkan kamu untuk melihat tabu Erten. Teknik api laut akan menjadi durasi waktu yang aku harus mencoba untuk membuka fin penyimpanan item ini. Apakah itu benar? Yan Lei bertanya. Cemerlang, itulah niat aku. Xian Kun tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan. Ini adalah takdir yang membawa kita semua ke sini hari ini. Aku mungkin juga tidak menyimpannya untuk diri aku sendiri. Aku akan mengeluarkan Erten Tabu, Flamesi Teknike untuk dilihat semua orang. Petik 2. Jika ada di antara kamu yang memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, maka silakan dan lakukan. Jika ada yang berhasil mempelajarinya, aku, Yan Lei, pasti tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Semua yang aku miliki akan sangat mengagumi orang itu. Petik 2. Di masa depan, jika kamu menggunakan Erten Tabu, Flamesi Teknike kami, Yan Clan kami pasti tidak akan mempersulit kamu, kata Yan Lei dengan keras. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Yan Lei, kerumunan itu langsung gembira. Awalnya, ini adalah kesepakatan antara Yan Lei dan Xian Kun. Namun, yang mengejutkan banyak orang, mereka sekarang dapat berpartisipasi di dalamnya juga. Selanjutnya, mereka diberi kesempatan ini secara gratis. Ini benar-benar membuat mereka sangat senang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Sangat baik, karena Brother Yan Lei mengatakannya seperti ini, aku juga akan jujur. Di kemudian hari, Brother Yan Lei tidak hanya dapat mencoba membuka item Sealing Fin, kamu juga dapat meminta bantuan siapapun dari generasi yang sama, kata Xian Kun. Benar-benar, tanya Yan Lei. Aku, Xian Kun, tidak pernah kembali pada kata-kataku, kata Xian Kun. Sangat baik, aku akan pergi dan mendapatkan Erten Tabu, Flamesi Teknike sekarang. Semuanya, tolong tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Yan Lei segera pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Benar saja, tidak lama kemudian, Yan Lei kembali. Selanjutnya, dia memegang gulungan khusus di tangannya. Gulungan itu memancarkan sinar di seluruh. Dari pandangan sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu luar biasa. Ketika Yan Ru melihat gulungan ini, ekspresi di wajah kecilnya berubah. Dia buru-buru berkata kepada Yan Lei melalui transmisi suara, Kakak, apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkannya melihatnya? Kamu harus tahu bahwa ini adalah keterampilan bela diri Yan Clan kami yang tidak kami ajarkan kepada orang luar. Petik 2. Adik bodoh, aku sudah bertanya kepada ayah tentang ini dan dia telah setuju. Lebih jauh lagi, kamu dan aku telah mempelajari Erten Tabu, Flamesi Teknike ini. Kita berdua tahu bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang sangat sulit untuk dipelajari bahkan di antara keterampilan marsial tabu bumi. Petik 2. Adapun aspek yang paling sulit dari tabu bumi, teknik api laut ini, gulungan itu sendiri tidak memberitahu kamu metode budidaya secara detail. Kamu harus memahami metode untuk mempelajarinya dari isinya. Itu adalah sesuatu yang sangat memakan waktu. Saat itu, aku butuh 1 bulan penuh untuk memahami tabu bumi, teknik api laut ini untuk memahami metode budidaya. Petik 2. Aku hanya akan membiarkan mereka melihatnya sekali ini. Belum lagi mempelajarinya, mereka bahkan tidak akan bisa memahami isinya. Jadi, apa gunanya melihatnya? Kata Yan Lei. Kakak laki-laki, sementara itu benar, kita tahu dari pandangan bahwa item storage fin Xian Kun bukanlah sesuatu yang mudah dibuka. Jika bukan itu masalahnya, Xian Kun akan membukanya sendiri sejak lama. Petik 2. Pria itu sangat licik, bahkan jika kamu membiarkannya melihat Erten Tabu, Flamesi Teknike, kamu mungkin tidak akan dapat membuka fin storage item, kata Yan Ru. Saudari yang bodoh, sementara kita mungkin tidak bisa membukanya, tetapi jangan lupa bahwa saudara Tian Liang juga ada di sini. Di dunia ini, adakah yang tidak bisa dibuka oleh para spiritis dunia? Lebih lanjut, saudara Tian Liang bukanlah seorang rohaniwan dunia biasa. Alih-alih, dia adalah seorang roh dunia yang segera menjadi roh dunia kerajaan. Petik 2. Dengan bantuan Brother Tian Liang, aku memiliki setidaknya 50% kepastian untuk dapat membuka fin penyimpanan item ini. Bahkan jika dia tidak dapat membuka fin penyimpanan item, Xian Kun juga tidak akan dapat mempelajari Erten Tabu, Flamesi Teknike. Jadi, kita pasti tidak akan kalah dalam hal ini, kata Yan Lei. Baiklah kalau begitu, setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Lei, Yan Ru mengangguk. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan kakaknya memang sangat masuk akal. Ini hanyalah kesepakatan yang tidak akan pernah mereka lewatkan. Jadi, mengapa tidak melakukannya? Apakah kalian berdua sudah selesai berdiskusi? Xian Kun tidak bodoh. Dia bisa menebak bahwa Yan Lei dan Yan Ru diam-diam berdiskusi satu sama lain. Kita sudah selesai, kita bisa mulai sekarang. Semua orang, nikmatilah sesuka hati kamu. Saat Yan Lei berbicara, dia membuka gulungan itu di tangannya. Dalam sekejap, sinar cahaya merah melonjak ke langit. Segera setelah itu berubah menjadi bola cahaya yang turun dari langit dan menutupi semua orang. Pada saat ini, mata semua orang mulai bersinar. Setelah itu, tatapan mereka menjadi serius. Mereka mengumpulkan semua fokus mereka untuk dengan sungguh-sungguh mengamati dan memahami apa yang ada di hadapan mereka.
Pada saat ini, karakter, rune dan kalimat yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui area yang ditutupi oleh lampu merah dan mengambang di sekitar mereka seperti kupu-kupu dan burung. Mereka bahkan akan mengeluarkan suara yang masuk ke hati orang banyak. Ini adalah metode budidaya untuk tabu tanah, teknik api laut. Tampaknya perjalanan ini belum dilakukan dengan sia-sia. Pada saat kerumunan sibuk berkonsentrasi semua fokus mereka untuk memahami keterampilan bela diri ini, Chu Feng tersenyum. Reputasi Chu Feng sebagai jenius budidaya bela diri jelas tidak pantas. Baginya, bahkan membuat terobosan ke tingkat kultivasi berikutnya adalah tugas yang sederhana dan mudah. Jadi, tidak perlu menyebutkan belajar keterampilan bela diri. Selain itu, tidak hanya dia seorang kultivator bela diri, dia juga seorang spiritualis jubah kerajaan dan memiliki mata surga, teknik yang paling kuat. Kemampuan pemahamannya melampaui kemampuan orang biasa pada waktu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ketika mayoritas orang banyak menghabiskan seluruh energi dan kemampuan mereka untuk mencoba memahami isi tabu tanah, teknik laut api. Chu Feng sudah berhasil memahami metode budidaya untuk tabu bumi, teknik laut api. Dengan demikian, Chu Feng menutup matanya. Apa yang dia tidak perlu lakukan adalah tidak memahami metode budidaya tabu erten, teknik laut api, melainkan untuk membudidayakan dan mempelajari tabu bumi, teknik laut api. Setelah mencapai tingkat Chu Feng, belajar keterampilan bela diri tidak lagi membutuhkan uji coba fisik yang sebenarnya. Dengan hanya menggunakan pikirannya, dia akan dapat mempelajarinya juga. Chu Feng bisa merasakan bahwa tabu tanah ini, teknik laut api memang sangat sulit untuk dipelajari. Namun, jika dibandingkan dengan tabu erten, selas firmamen dan tabu erten, silt firmamen yang sudah dipelajari Chu Feng, mempelajari tabu erten ini. Teknik laut api hanya permainan anak-anak. Dengan hanya menggunakan pikirannya, Chu Feng mampu sepenuhnya memahami tabu erten ini, teknik laut api. Apa yang terjadi dengan Chu Feng? Yang lain semua dengan sungguh-sungguh mencari, mengapa dia menutup matanya dan tidak repot-repot untuk melihat lagi? Yanru mengamati semua orang, dan segera menemukan bahwa Chu Feng telah menutup matanya dan tampaknya telah tertidur. Ini sangat membingungkannya. Dibandingkan dengan orang banyak lainnya, yang matanya bersinar terang, Chu Feng sangat berbeda. Aku pikir brother Chu Feng adalah yang paling bijaksana di antara mereka. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa memahami metode budidaya untuk tabu bumi, teknik api laut dalam waktu singkat. Dan dengan demikian memutuskan untuk tidak repot-repot membuang waktu dengan melihatnya, Yan Lei menjelaskan. Tapi, ini masih kesempatan langka. Tanpa mencoba, bukankah itu sia-sia? Yanru berkata dengan sedikit menyesal. Dia sepertinya ingin Chu Feng bisa mendapatkan panen dalam waktu singkat ini, bahkan jika itu hanya sedikit. Kakak, kamu tidak mengerti. Ini adalah kebijaksanaan. Petik 2. Saudara Chu Feng layak menjadi murid Gunung Qianwood. Di antara semua orang yang hadir, hanya dia yang berhasil menampilkan kebijaksanaan semacam ini. Dibandingkan dengan Yan Ru, Yan Lei mengagumi tindakan Chu Feng. Waktu perlahan berlalu. Meskipun Yan Lei mengatakan bahwa dia akan membiarkan orang banyak melihat tabu erten, teknik laut api untuk sementara waktu, karena dia tahu bahwa sangat sulit untuk mempelajari tabu erten. Teknik laut api, dia akhirnya membiarkan kerumunan untuk melihatnya selama 2 jam penuh. Sebenarnya, bukan karena Yan Lei dermawan. Sebaliknya, ia menyediakan waktu yang cukup untuk kesempatan yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Lagi pula, dia yakin bahwa tidak akan ada orang yang bisa memahami erten tabu, metode budidaya Flamesi Teknike dalam waktu 4 jam. Namun, dia merasa bahwa 4 jam adalah waktu yang cukup baginya untuk mencoba membuka fin penyimpanan item. Jika dia tidak dapat membuka fin penyimpanan item dalam waktu 4 jam, itu berarti dia tidak akan bisa membukanya terlepas dari seberapa keras dia mencoba. Karena itu, ia tidak akan menyesal. Kakak, lihat Xian Kun. Dia tampaknya bertingkah aneh. Pada saat tanda 2 jam itu baru saja berlalu, Yan Ru tiba-tiba dengan gugup mengirim transmisi suara ke Yan Lei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Ru, Yan Lei mengalihkan pandangannya ke Xian Kun. Ketika dia melihat penampilan Xian Kun, ekspresinya langsung berubah. Pada saat ini, Xian Kun bertindak sama seperti orang lain, dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Namun, ada satu aspek dari dirinya yang berbeda dari yang lain, jari-jarinya bergerak sedikit. Meskipun mereka sangat tersembunyi, ada semacam irama khusus untuk gerakan jari-jarinya. Gerakan jari inilah yang menyebabkan Yan Ru dan Yan Lei menjadi gugup dan takut. Itu karena mereka adalah kunci untuk memahami erten tabu, metode budidaya Flamesi Teknike. Jika seseorang dapat sepenuhnya memahami gerakan jari, itu berarti bahwa seseorang telah memahami metode budidaya tabu bumi, teknik laut api. Bab 1512 Tian Liang yang tidak kompeten. Kakak, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Jika ini terus berlanjut, Xian Kun akan dapat mempelajari erten tabu, Flamesi Teknike, desak Yan Ru dengan gugup. Pada saat ini, Yan Lei juga mengerutkan kening. Keringat dingin memenuhi kepalanya. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa kemampuan pemahaman Xian Kun akan sekuat ini. Ini benar-benar tak terbayangkan. Wos. Dengan demikian, Yan Lei tidak ragu-ragu. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menutup gulungan itu. Begitu gulungan itu ditutup, lampu merah yang menutupi sekeliling mereka langsung menghilang. Semua orang terkejut dengan ini. Seolah-olah mereka telah dipaksa bangun dari mimpi mereka semua melemparkan pandangan ke Yan Lei. Mereka tahu itu kemungkinan besar berarti bahwa batas waktu telah tiba.
Hanya, bagi mereka, batas telah tiba sedikit terlalu cepat, karena mereka belum berhasil memahami apapun. Semuanya, sudah 2 jam sekarang. Aku telah mengizinkan kamu semua untuk melihat Erten Tabu, Flamesi Teknike begitu lama. Aku percaya bahwa kamu semua seharusnya bisa mendapatkan pemahaman, bukan? Yan Lei bertanya sambil tersenyum. Brother Yan Lei, Tabu Erten klan Yan kamu, teknik api laut adalah benar-benar skill martial Erten Tabu berkualitas tinggi. Meskipun aku belum berhasil memahami metode kultivasi, aku bisa merasakan bahwa itu sangat kuat, kata Tian Liang. Seperti yang diharapkan dari Brother Tian Liang, seorang spiritualis dunia. Kamu benar-benar dapat memahami begitu banyak. Sejujurnya, aku belum berhasil memahami apapun dalam 2 jam ini. Aku benar-benar malu, orang-orang lain dari kerumunan mulai menggelengkan kepala. Mereka tidak berbohong. Meskipun mereka telah mengerahkan semua konsentrasi mereka selama 2 jam terakhir, meskipun mereka telah menggunakan semua teknik mereka. Mereka tidak dapat memahami sedikitpun metode budidaya untuk tabu Erten, teknik laut api. Saudara Yan, kamu hanya mengizinkan kami untuk melihatnya selama 2 jam. Bukankah kamu agak pelit? Pada saat ini, Xian Kun berbicara. Ekspresinya sedikit tidak sedap dipandang. Itu karena dia hampir berhasil memahami Erten Tabu, metode budidaya Flamesi Teknike. Sayangnya, Yan Lei tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Karena itu, dia merasa sangat tidak senang. Brother Xian Kun, 2 jam bukanlah waktu yang singkat. Lagi pula, hanya ada 24 jam dalam sehari, Yan Lei tersenyum ringan. Dia lega melihat ekspresi Xian Kun yang tidak senang. Ini berarti bahwa Xian Kun belum berhasil memahami metode budidaya tabu bumi, teknik laut api. Xian Kun, saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu, desak Yan Ru. Yakinlah, aku bukan orang yang menentang kata-kataku. Ambil, 2 jam, jika kamu bisa membukanya, benda di dalamnya akan menjadi milik kamu. Jika kamu tidak bisa membukanya, kamu harus mengembalikannya kepada aku. Xian Kun melemparkan fin penyimpanan item ke Yan Ru. Setelah menerima fin penyimpanan item, Yan Ru dan Yan Lei saling memandang. Setelah itu, mereka berdua tersenyum dan mengalihkan pandangan mereka ke Tian Liang bersama. Mereka berkata, Tian Liang, bisakah kamu membantu kami membukanya? Saudaraku Yan Lei, Lil Sis Yan Ru, tolong yakinlah. Serahkan saja hal semacam ini padaku, Tian Liang. Petik 2. Tian Liang tersenyum puas dan kemudian menerima fin penyimpanan item dari Yan Ru. Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia. Tidak hanya memiliki kesempatan untuk membuktikan diri sebelum Yan Ru muncul, jika dia bisa membuka item storage fin, itu juga akan sangat bermanfaat bagi reputasinya. Jika tuannya mengetahui hal itu, dia akan dipuji. Namun, Xian Kun mendengus dengan jijik pada tindakan Yan Ru menyerahkan item storage fin ke Tian Liang. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Meskipun Xian Kun tidak khawatir, semua orang banyak sangat prihatin. Praktis semua orang sangat fokus pada Tian Liang dan item storage fin di tangannya. Mereka semua ingin melihat bagaimana Tian Liang dapat membuka fin penyimpanan item. Tian Liang, bagaimana? Apakah kamu memiliki kepastian dalam membukanya? Yan Ru bertanya dengan gugup. Lil Sis Yan Ru, tolong istirahat sepenuhnya dan benar-benar terjamin. Item storage fin ini tidak sehebat yang dikatakan. Ini hanyalah masalah yang tidak penting. Meskipun dapat digunakan untuk menipu amatir, itu tidak bisa menipu aku, Tian Liang. Lihat aku ketika aku membukanya beberapa menit lagi. Petik 2. Tian Liang tersenyum puas. Setelah itu, dia bahkan melirik Xian Kun secara provokatif dan berkata, Saudara Xian Kun, mohon maafkan pelanggaran aku. Lakukan seperti yang kamu inginkan, Xian Kun sama sekali tidak khawatir. Tangannya disilangkan di depan dadanya dan dia memiliki ekspresi yang sangat percaya diri di wajahnya. Kalau begitu, aku akan mulai sekarang. Saat Tian Liang berbicara, dengan pikiran, kekuatan roh emas yang tak terbatas dilepaskan darinya. Di bawah kendalinya, kekuatan roh emas langsung membentuk formasi roh. Tian Liang menempatkan item storage fin ke dalam formasi roh yang telah dia atur. Setelah itu, dia menunjuk pada pembentukan roh dengan jarinya dan dengan keras berteriak, buka. Dengan teriakannya, bumi mulai bergetar sedikit, dan pembentukan arwahnya mulai bersinar terang. Namun, setelah kecerahan formasi roh memudar, fin penyimpanan item tetap tidak berubah sama sekali. Melihat adegan ini, Tian Liang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Berpikir bahwa ada kesalahan, Tian Liang mulai membentuk segel tangan sekali lagi, menunjuk pada pembentukan rohnya sekali lagi dan dengan keras berteriak, buka. Namun, hasil kali ini persis sama dengan sebelumnya, fin penyimpanan item masih benar-benar tidak berubah. Pembentukan roh Tian Liang tidak bisa membuka fin penyimpanan item. Saudaraku yang terkasih, tampaknya pembentukan rohmu agak tidak efektif, hahaha. Tiba-tiba, beberapa suara tawa mengejek terdengar. Tanpa sedikit pun kekhawatiran, Xian Kun dan 2 peri kuno lainnya mengejek Tian Liang. Pada saat ini, kulit Tian Liang menjadi pucat. Dia berkeringat seperti babi. Dia tidak ingin mengacau pada saat genting seperti itu. Dengan demikian, dia buru-buru menghapus formasi roh yang telah dia tempatkan dan mengatur formasi roh yang lebih mendalam untuk membuka fin penyimpanan item. Namun, setelah 1 jam berlalu, setelah Tian Liang menggunakan semua formasi rohnya yang paling kuat, item storage fin masih benar-benar tidak terpengaruh. Pada saat ini, kekecewaan memenuhi wajah Yan Ru dan Yan Lei.
Adapun kerumunan yang hadir, ekspresi mereka juga kecewa. Adapun Tian Liang, dia saat ini pucat seperti kertas. Tidak ada sedikit pun kemerahan di pipinya. Pakaiannya begitu tertutup keringat sehingga mereka menetes. Tian Liang terengah-engah karena dia telah menggunakan teknik roh dunianya terlalu berlebihan dan hampir melampaui batasnya. Akhirnya, kaki Tian Liang menjadi lunak dan dia langsung duduk di tanah. Saudara Tian Liang, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Yan Lei segera bergegas ke Tian Liang dan meminjamkannya lengan untuk mendukungnya. Saudara Yan Lei, aku benar-benar telah memberikan segalanya. Bukannya aku tidak kompeten, ini karena item storage fin ini benar-benar terlalu sulit untuk dibuka. Belum lagi aku takut bahwa bahkan jika tuan aku ada, dia juga tidak akan bisa membukanya. Petik 2. Anggur penyimpanan item ini hanyalah sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, kata Tian Liang sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Tian Liang pertama kali melihat fin storage item, dia telah memeriksanya dengan cermat. Dia mengira bahwa item storage fin dipenuhi dengan celah dan akan sangat mudah dibuka. Namun, setelah dia benar-benar berusaha membukanya, dia mengetahui bahwa item storage fin ini benar-benar sulit untuk dibuka. Semua celah itu palsu, itu hanya kebal dan tanpa titik lemah terkecil. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tian Liang, Yan Ru dan Yan Lei merasa dingin di hati mereka. Jika bahkan Tian Liang tidak bisa membuka fin penyimpanan item, itu berarti mereka tidak punya cara untuk membukanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan dapat membukanya dalam beberapa menit? Bagaimana bisa tidak ada yang bisa membukanya sekarang? Xian Kun bertanya dengan mengejek. Dia mengolok-olok Tian Liang. Aku memang meremehkan fin penyimpanan item. Namun, aku tidak menyadari betapa kuatnya itu. Itu benar, tidak ada yang akan bisa membuka fin penyimpanan item ini, kata Tian Liang dengan ekspresi tak berdaya. Namun, ia sebenarnya mencoba memberikan jalan keluar dari dilema ini. Biarkan aku memberitahumu ini, bukannya tidak ada yang bisa membukanya. Sebaliknya, hanya saja kamu terlalu tidak kompeten. Namun, Xian Kun melanjutkan serangannya. Dia telah mempermalukan Tian Liang sedemikian rupa sehingga kulit Tian Liang menjadi pucat. Tian Liang sekarang terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya kepada orang banyak. Namun, situasi Tian Liang saat ini tidak dapat disalahkan pada orang lain. Sungguh, dia telah berbicara terlalu percaya diri sebelumnya, dan menggambarkan item storage fin sebagai sesuatu yang tidak berguna. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa membukanya sama sekali. Dengan demikian, baginya untuk dipermalukan oleh Xian Kun sekarang hanyalah akibat dari kesombongannya sendiri. Bab 1513 Penampilan Yan Xie. Kakak Xian Kun, kamu tidak boleh terlalu berlebihan dengan kata-katamu. Belum lagi bahwa Brother Tian Liang tidak dapat membuka fin penyimpanan item ini, aku percaya bahkan kamu tidak dapat membukanya juga, bukan? Petik 2. Yan Lei berbicara menentang Xian Kun. Tian Liang adalah seseorang yang ia undang untuk membantunya. Dengan demikian, dia secara alami tidak bisa menonton karena Tian Liang dipermalukan oleh orang lain. Memang, aku tidak bisa membukanya. Namun, aku tidak menyombongkan diri, dan tidak mengatakan bahwa aku akan dapat membukanya hanya dalam beberapa menit. Petik 2. Seseorang harus tahu bagaimana berperilaku dengan integritas. Tanpa keyakinan mutlak, seseorang seharusnya tidak sesumbar seperti itu. Xian Kun memandang Tian Liang sambil tersenyum. Xian Kun, cukup omong kosongmu. Fin penyimpanan barang ini tidak mungkin dibuka untuk memulai. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu jelas tahu bahwa itu tidak dapat dibuka. Namun kamu masih menyebutkan menggunakannya sebagai pertukaran dengan saudara aku. Kamu hanya mencoba untuk menipu kami. Petik 2. Yan Ru berbicara dengan marah. Dia tidak marah karena Xian Kun telah mempermalukan Tian Liang. Sebaliknya, dia marah karena dia merasa bahwa item storage fin tidak mungkin dibuka dan Xian Kun telah memainkannya untuk orang bodoh. Yan Ru, kamu seharusnya tidak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Meskipun aku tidak dapat membuka fin penyimpanan item ini, ada banyak orang di antara elf era kuno kita yang dapat membuka item storage fins. Petik 2. Fakta bahwa kalian semua tidak dapat membukanya hanya berarti kalian semua tidak kompeten. Kamu tidak bisa menyalahkan ketidakmampuan kamu sendiri pada orang lain. Petik 2. Masih ada 1 jam lagi. Apakah ada orang lain di antara kamu semua yang ingin mencoba membuka ini? Atau kalian semua akan menyerah? Tanya Xian Kun sambil menyeringai mengejek. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yan Lei menjadi tidak sedap dipandang. Namun, dia tahu bahwa ketika Tian Liang tidak bisa membukanya, tidak akan ada orang di antara kerumunan yang bisa membukanya. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk menyerah. Yan Clan kita tidak tahu apa artinya menyerah. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini terdengar seperti petir. Itu mengejutkan semua orang di kerumunan, menyebabkan semua tubuh mereka bergetar dan telinga mati rasa. Setelah itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah tenggara. Itu karena kata-kata itu belum diucapkan oleh mereka. Sebaliknya, mereka berasal dari arah tenggara itu. Ketika kerumunan mengarahkan pandangan mereka ke arah itu, praktis semua ekspresi mereka berubah menjadi serius. Pada saat ini, seorang pemuda perlahan-lahan berjalan ke arah mereka dari arah tenggara taman. Pria ini memiliki kepala rambut hitam yang diikat ekor kuda. Dia memiliki wajah anggun namun tegas, dan memancarkan aura sedingin es. Ketika semua orang melihat pria ini, bahkan murid Chu Feng melebar, dan matanya bersinar. Aura pria ini luar biasa.
Dia bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa pria ini bukan karakter biasa. Kakak Yanxie, kamu datang. Setelah melihat pria ini, Yanru segera berlari dan mulai melompat dengan gembira. Lil saudara Yanxie, kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Kami baru saja mengalami masalah. Dengan kedatangan kamu, kami akan dapat menyelesaikannya sekarang. Petik 2. Yan Lei juga berjalan mendekat. Pada saat ini, senyum gembira menggantikan ekspresi suram yang sebelumnya ada di wajahnya. Ketika dia melihat pemuda ini, dia muncul seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Adapun pemuda ini, dia adalah orang yang dibicarakan Dugu Xingfeng yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa zaman, Yanxie. Tidak perlu mengatakan lagi, aku mengerti. Serahkan saja padaku. Yanxie melambaikan tangannya dan mulai perlahan berjalan menuju fin storage item yang diletakkan di tanah. Ketika Yanxie mendekati mereka, selain Chu Feng, semua orang hadir mulai merasa penghormatan yang mendalam baginya. Bahkan Xian Kun yang sombong dan dua peri era kuno lainnya mengerutkan kening dalam dan tanpa sadar mundur selangkah. Yanxie ini tidak melepaskan aura kultivasinya. Namun, ia secara alami mengeluarkan sensasi yang menindas yang menyebabkan orang lain merasa takut kepadanya. Di antara kerumunan generasi muda, hanya Chu Feng yang mampu menahan sensasi penindasan yang dipancarkan Yanxie. Yanxie tampaknya telah memperhatikan ini juga. Dia melirik Chu Feng dan mengukurnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan ekspresinya tetap kosong. Dia hanya melirik Chu Feng dengan cepat. Namun, dari pandangan sekilas ini, Chu Feng mampu mendeteksi beberapa hal. Dia tahu bahwa dia telah meninggalkan kesan luar biasa di hati Yanxie. Boom! Tiba-tiba, Yanxie mengepalkan tangannya. Langit dan bumi mulai bergetar. Awan mulai bergerak cepat ketika angin kencang muncul di mana-mana. Segala sesuatu di sekitarnya telah dipengaruhi oleh auranya. Kaisar setengah marsial, sebuah pangkat setengah marsial emperor. Tidak seperti Qin Wentian, kultivasi setengah marsial kaisar peringkat 1 Yanxie belum diperoleh melalui praktik yang tidak jujur. Sebagai gantinya, dia mengandalkan bakatnya sendiri untuk budidaya bela diri dan melatih dirinya sendiri kepada half martial emperor. Surga, usia yang begitu muda dan dia sudah peringkat 1,5 kaisar bela diri. Kerumunan yang hadir semua terkejut ketika mereka merasakan aura Yanxie. Orang harus tahu bahwa usia Yanxie sebenarnya tidak terlalu tua. Umurnya hampir sama dengan Chu Feng, dan relatif muda dibandingkan dengan orang banyak lainnya. Untuk dapat mencapai ranah half martial emperor pada usia semuda miliknya sangat langka. Kemungkinan, bahkan di 3 istana dan 4 klan, para jenius seperti dia jarang terlihat. Namun, tepat pada saat ini, Xian Kun tiba-tiba berkata, berhenti. Ada apa? Yanxie mengalihkan pandangannya ke arah Xian Kun. Tatapannya seperti dua bilah tajam dengan jumlah pencegahan yang besar. Menghadapi tatapan ini, jantung Xian Kun bergetar dan keringat dingin mulai mengalir keluar dari dahinya. Namun, dia tidak meringkuk ke Yanxie dan berkata, meskipun kamu dapat mencoba untuk membuka fin penyimpanan item ini, kamu tidak dapat merusaknya. Itu karena aku hanya setuju untuk memberikan item di dalam item storage fin kepada kamu semua jika ada di antara kamu yang bisa membukanya. Namun, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku juga akan memberikan item storage fin kepada kamu semua. Petik 2. Xian Kun mengatakan kata-kata itu karena dia kurang percaya diri. Dia bisa menyadari betapa kuatnya Yanxie ini. Seorang jenius seperti Yanxie telah melampaui dirinya. Hanya di kerajaan peri mereka akan ada jenius tingkat Yanxie. Dengan demikian, Xian Kun tahu bahwa meskipun kultivasi Yanxie hanya dari kaisar setengah marsial peringkat 1. Kekuatannya jelas tidak sesederhana hanya pada tingkat pangkat kaisar setengah marsial. Jika Yanxie menyerang, dia pasti akan bisa mematahkan fin penyimpanan item. Namun, Xian Kun tidak ingin menyerahkan harta karun di item storage fin ke Yan Lei. Jadi, dia harus mencari alasan untuk menghentikan Yanxie dari menyerang itu. Sebelumnya, kamu tidak mengatakan apa-apa tentang tidak merusak fin penyimpanan item ini. Yanxie mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Setiap kata-katanya memiliki kekuatan pencegahan yang besar. Sementara aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu tidak bisa merusak fin penyimpanan item, aku juga tidak pernah mengatakan bahwa kamu bisa merusak fin penyimpanan item. Saat ini, aku mengklarifikasi kepada kamu. Meskipun kamu dapat mencoba membuka fin penyimpanan item, kamu tidak dapat merusak fin storage item itu sendiri, kata Xian Kun. Bagaimana jika aku masih memaksakan cara aku dan memecahnya? Yanxie bertanya dengan suara dingin. Kamu berani, jika kamu secara paksa memecahnya, kamu akan merusak fin penyimpanan item. Adapun item storage fin ini, itu adalah sesuatu yang secara pribadi diberikan oleh Raja Elf kerajaan kami kepada aku. Apa yang akan kamu lakukan akan seperti menginjak-injak prestise Raja Elf kita. Petik 2. Xian Kun tahu bahwa dia bukan tandingan Yanxie. Dengan demikian, dia hanya bisa mengeluarkan Elf King untuk menekan Yanxie. Apakah kamu mengancam aku? Tatapan Yanxie menjadi dingin. Pada saat yang sama, ledakan rasa dingin mulai memancar darinya. Hanya dalam sekejap, Chu Feng dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka berada di tempat musim dingin. Tidak, ini bukan dinginnya musim dingin. Bagi orang-orang seperti Chu Feng, bahkan jika mereka tidak mengenakan apa-apa, mereka tidak akan merasa dingin dari tempat musim dingin. Dengan demikian, ledakan dingin ini berkali-kali lebih dingin daripada dinginnya musim dingin yang sebenarnya. Sedingin es sehingga bisa menembus tulang seseorang.
Itu sangat dingin sehingga bahkan petani yang hadir tidak dapat menolaknya. Adapun Xian Kun, dia adalah target utama ledakan kedinginan ini. Meskipun dia sangat sombong dan keras kepala, dia, pada saat ini, tidak punya pilihan selain mundur beberapa langkah. Rambut pirangnya telah berantakan, dan ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kuat, Yanxie ini sangat kuat. Ini bukan yang dipikirkan orang lain. Ini adalah apa yang dipikirkan Chu Feng. Yanxie ini tampaknya benar-benar memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Itu karena kekuatan opresif yang dia perlihatkan jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang awam. Bunuh aku jika kamu berani, aku akan melihat apakah peri kuno kita akan membiarkanmu lolos begitu saja. Xian Kun sangat marah. Sangat jarang ada orang yang berani menekannya di depan umum sedemikian rupa. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak berani? Semburan rasa dingin yang dipancarkan Yanxie menjadi semakin dingin. Samar-samar niat membunuh muncul dari dalamnya. Lil saudara Yanxie, lupakan saja. Bukannya kita harus mendapatkan barang di dalam fin penyimpanan itemnya. Selain itu, apa yang dikatakan saudara Xian Kun juga masuk akal. Memang benar bahwa dia tidak mengatakan bahwa dia akan memberikan item storage fin kepada kami. Aku tidak berpikir itu baik bagi kita untuk merusaknya. Yan Lei buru-buru menghampiri untuk mendesak Yanxie untuk berhenti. Betul, kakak laki-laki Yanxie, jangan marah karena hal seperti ini. Bukankah itu hanya barang dari pemakaman era kuno? Aku sebenarnya tidak tertarik sama sekali. Pada saat yang sama, Yan Ru juga tergilas. Keduanya tahu karakter Yanxie dengan sangat baik. Dia adalah seseorang yang tidak takut pada apapun di surga atau di bumi. Jika mereka tidak menghentikannya, Yanxie kemungkinan akan benar-benar menyerang Xian Kun. Jika Yanxie menyerang karena marah, dia pasti tidak akan hanya mengajar Xian Kun pelajaran. Kemungkinan, dia akhirnya akan membunuh Xian Kun. Tidak peduli apa, Xian Kun adalah seorang jenius dari kerajaan elf. Jika sesuatu terjadi padanya, Yan Clan kemungkinan akan menemui bencana. Ingat, bicara dengan jelas lain kali, didorong oleh Yan Lei dan Yan Ru, Yanxie menjadi tenang. Kalau begitu, apa kalian masih berencana untuk mencoba membuka fin penyimpanan item ini? Jika tidak, aku akan mengambilnya kembali, kata Xian Kun. Pada saat ini, Xian Kun merasa sangat tidak sehat. Setelah Yanxie muncul, dia merasa sangat sedih untuk terus berada di sini, dan ingin pergi secepat mungkin. Brother Yan Lei, jika kamu tidak keberatan, izinkan aku untuk mencobanya. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Beralih ke suara itu, kerumunan yang hadir semua terkejut. Itu karena orang yang berbicara tidak lain adalah orang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ini, Chu Feng. Bab 1514 Chu Feng Breaking the Seal. Chu Feng, kamu, para anggota kerumunan semua terkejut dengan Chu Feng berjalan mendekat. Izinkan aku untuk mencobanya. Lagi pula, masih ada 1 jam tersisa. Mungkin bisa membukanya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu bisa membukanya, bahkan aku tidak bisa membukanya, namun kamu mengatakan bahwa kamu bisa? Chu Feng, bukankah kamu membual terlalu berlebihan? Tian Liang berkata dengan mulut yang keras dan terbuka lebar. Penghinaan memenuhi wajahnya. Dengarkan baik-baik, Chu Feng hanya mengatakan mungkin, dan tidak mengatakan bahwa dia pasti akan bisa membukanya. Orang yang sesumbar adalah kamu, bukan? Sebelumnya, kamu berbicara dengan kepastian seperti itu. Aku bahkan berpikir bahwa kamu benar-benar dapat membukanya. Namun, pada akhirnya, kamu tidak dapat membukanya sama sekali, dan bahkan mengatakan sesuatu seperti tidak ada yang bisa membuka item storage fin. Yan Ru berteriak pada Tian Liang dengan ekspresi kesal. Dia jelas sangat memihak Chu Feng. Lil sis Yan Ru, aku. Ya, itu benar, aku agak terlalu percaya diri sebelumnya dan meremehkan fin penyimpanan item. Namun, setelah mengalaminya secara pribadi, aku sudah mengetahui bahwa itu sangat luar biasa. Memang benar, tidak ada yang akan bisa membuka fin penyimpanan item ini. Petik 2. Belum lagi aku takut bahkan tuanku tidak akan bisa membukanya. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dibuka oleh para ahli spiritual dunia dengan jubah kerajaan, dan Chu Feng ini, yang nyaris tidak tahu apa-apa tentang teknik-teknik roh dunia, ingin mencoba membukanya? Apakah dia tidak hanya omong kosong di sini? Pada saat yang sama Tian Liang menjelaskan, dia tidak lupa untuk menghina Chu Feng. Dia telah memperhatikan sejak lama bahwa Yan Ru memiliki kesan yang sangat baik tentang Chu Feng. Namun, justru kesan menguntungkan yang dia miliki terhadap Chu Feng yang menyebabkan dia membenci Chu Feng. Tepatnya, dia cemburu pada Chu Feng. Saudara Yan Lei, kamu harus mengizinkan Chu Feng mencobanya. Aku juga ingin melihat bagaimana murid Gunung Qianwut ini akan melebih-lebihkan kemampuannya. Xian Kun berbicara untuk mendesak Yan Lei agar memungkinkan Chu Feng mencoba membuka fin penyimpanan item. Karena dia sudah sangat tidak menyukai Chu Feng, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya kehilangan kesempatan besar ini untuk mempermalukannya? Saudara Chu Feng, karena kamu ingin mencoba untuk membuka fin penyimpanan item, kamu dapat melanjutkan dan mencobanya. Yan Lei tidak menolak upaya Chu Feng. Namun, dia juga tidak memiliki harapan Chu Feng. Cara dia melihatnya, dia hanya ingin memuaskan keinginan Chu Feng. Ketika bahkan Tian Liang tidak dapat membuka fin penyimpanan item, bagaimana dia bisa melihat ada harapan di Chu Feng bisa membukanya? Melihat bahwa Yan Lei menyetujuinya, Chu Feng berjalan ke item storage fin di hadapan banyak penonton. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Chu Feng.
Namun, dibandingkan dengan saat Tian Liang berdiri ke depan dan saat Yan Xie muncul, kerumunan tidak memiliki harapan sedikitpun untuk Chu Feng bisa membuka Fin Storage Item. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng tidak akan bisa berhasil. Bas, tepat pada saat ini, dengan pikiran, pakaian Chu Feng mulai berkibar, dan zat gas emas yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Itu adalah ketika orang banyak melihat zat gas emas yang bertahan di sekitar lingkungan Chu Feng, selain Yang Xie, semua orang yang hadir tertegun. Mereka semua sangat terkejut. Itu karena zat gas emas itu bukan kekuatan roh emas. Sebaliknya, itu adalah kekuatan roh tingkat kerajaan. Itu benar-benar berbeda dari kekuatan roh emas. Tanpa repot-repot merasakannya, mereka bisa membedakan hanya dengan mata mereka. Chu Feng, murid Gunung Qianwut ini, sebenarnya adalah seorang spiritualis jubah kerajaan. Saudaraku Chu Feng, dia benar-benar seorang spiritis dunia kerajaan jubah. Luar biasa, tak terduga, dia benar-benar tak terduga. Pada saat ini, kerumunan orang tersentak kagum berkali-kali. Ketika hal-hal berdiri, mereka telah menemukan bahwa mereka telah meremehkan Chu Feng dengan sangat besar. Bagaimana mungkin, dengan usianya, bagaimana dia bisa menjadi seorang spiritis dunia jubah kerajaan? Ini hanya, dalam hal terkejut, orang yang paling terkejut saat ini secara alami tidak lain adalah Tian Liang. Tuan Tian Liang adalah seorang spiritualis jubah kerajaan. Di bawah bimbingan tuannya, Tian Liang telah mengkhususkan dan melatih teknik roh dunia selama bertahun-tahun. Dia mengira dirinya adalah seorang spiritualis jenius dunia dan akhirnya menganggap semua orang di bawahnya. Dia sangat sombong. Meskipun kultivasinya adalah yang terlemah di antara semua yang hadir, ia sangat memandang rendah mayoritas orang. Adapun orang yang paling dia pandang rendah, itu tidak lain adalah Chu Feng. Cara dia melihatnya, Chu Feng hanyalah sampah yang mengandalkan Gunung Qianwut. Tanpa Gunung Qianwut, Chu Feng tidak akan berarti apa-apa. Dalam hal teknik roh dunia, bagaimana mungkin Chu Feng bisa cocok dengannya? Tanpa mencoba, dia akan bisa mengalahkan Chu Feng. Namun, apa yang muncul tepat di depan wajahnya begitu mengejutkan baginya sehingga ia kesulitan berdiri. Majikannya telah melatih bertahun-tahun untuk menjadi spiritualis dunia dengan jubah serangga tanda kerajaan setelah kesulitan besar. Namun, Chu Feng ini masih sangat muda dan sudah menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan serangga Mark seperti tuannya. Ini datang sebagai kejutan besar bagi Tian Liang, yang menganggap dirinya sebagai jenius spiritual dunia, karena ternyata tidak hanya teknik roh dunianya lebih rendah daripada Chu Feng. Budidaya bela dirinya juga lebih rendah daripada Chu Feng, dan umurnya juga beberapa tahun lebih tua dari umur Chu Feng. Setelah mengingat semua komentar dan penghinaan yang telah dia ucapkan kepada Chu Feng, Tian Liang benar-benar merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia benar-benar ingin menemukan lubang dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Tian Liang, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan mengajarkan teknik roh dunia Chu Feng, dan bahwa teknik roh dunia Chu Feng lebih rendah dari milikmu. Apakah kamu masih berpikir begitu? Yan Ru berkata kepada Tian Liang dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Gadis ini benar-benar orang yang tahu cara menyerang tempat sakit seseorang. Dia menaburkan garam di luka Tian Liang. Hahaha, pada saat ini, jawaban macam apa yang bisa diberikan Tian Liang? Selain tawa hampa, tidak ada yang bisa dilakukan Tian Liang. Bukan karena dia tidak berani berbicara balik, alih-alih, dia merasa terlalu malu untuk mengatakan sesuatu lagi. Dia tidak lagi memiliki wajah untuk mengatakan komentar memotong lagi. Aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa aku telah meremehkan saudara Chu Feng sebanyak ini. Spiritualis dunia jubah kerajaan, mungkin dia benar-benar bisa membuka fin penyimpanan barang itu. Pada saat ini, Yan Lei sangat gembira. Dia merasakan sukacita yang tak terduga. Bahkan tatapan tenang Yan Xie yang sangat kuat tidak lagi tenang. Adapun Chu Feng, dia sudah mengantisipasi perubahan dalam pikiran orang banyak. Dengan demikian, dia tidak repot-repot dengan mereka dan mengurus bisnisnya sendiri, mulai membuat formasi roh. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari seorang spiritualis jubah kerajaan. Tekniknya seperti awan bergerak dan air yang mengalir. Namun, segel tangannya selalu berubah. Sungguh, tidak ada yang bisa memahami apa yang dia lakukan. Namun, kita dapat yakin bahwa apa yang dia lakukan sangat menakjubkan. Petik 2. Setelah Chu Feng mulai mengatur pembentukan rohnya, orang banyak mulai bersemangat mendiskusikannya dengan kekaguman yang lebih besar. Meskipun tidak banyak orang yang hadir tahu teknik roh dunia seperti Tian Liang, mereka semua melihat Tian Liang menyiapkan formasi rohnya sebelumnya. Pada saat ini, tampilan Chu Feng, terlepas dari apakah itu kecepatannya, tekniknya atau bahkan kekuatannya, itu sangat unggul dari Tian Liang, sesuatu yang tidak ada bandingannya. Dapat dikatakan bahwa perbedaan di antara mereka sama dengan perbedaan antara langit dan bumi. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah dapat ditentukan dengan satu tatapan. Chu Feng lebih kuat dari Tian Liang dengan selisih yang sangat besar. Bagaimana mungkin? Apakah aku bermimpi? Bagaimana bisa Chu Feng ini bisa menguasai teknik roh dunia ke tingkat ini? Petik 2. Tian Liang benar-benar terpana. Sebagai seorang spiritualis jubah emas, Tian Liang dapat melihat lebih banyak aspek mendalam dari teknik roh dunia Chu Feng. Meskipun Chu Feng dan tuannya sama-sama berjubah spiritual dunia, Insinyur Mark Royal, teknik Chu Feng tampaknya melampaui bahkan tuannya. Pada saat kerumunan itu terengah-engah dengan kekaguman berulang kali, Xian Kun berbicara.
Percuma saja, dia tidak akan bisa membuka fin penyimpanan item. Aku menyarankan agar kamu semua tidak bersukacita terlalu dini, sehingga kamu tidak mengecewakan diri sendiri nanti. Petik 2. Kata-kata Xian Kun datang seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke atas kepala kerumunan yang sangat antusias. Pada awalnya, ada orang yang berpikir bahwa Xian Kun membohongi dirinya sendiri. Namun, setelah melihat ekspresi Xian Kun yang sangat percaya diri yang sepertinya mengatakan bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, kerumunan mulai meragukan apakah Chu Feng akan dapat membuka fin storage item. Kecepatan Chu Feng dalam mengatur pembentukan rohnya benar-benar cepat. Praktis hanya dalam sekejap, dia telah selesai mengatur pembentukan rohnya. Setelah selesai mengaturnya, Chu Feng duduk bersila di lantai dan menutup matanya, seolah sedang bermeditasi dengan santai. Persis seperti ini, lambat laun, waktu mulai merembes. Pembentukan roh Chu Feng telah beroperasi sepanjang waktu. Namun, pembentukan roh tidak tiba-tiba meningkat dalam cahaya atau menciptakan kejadian aneh lainnya. Selain itu, tidak ada perubahan pada fin penyimpanan item. Ketika mereka melihat bagaimana batas waktu 2 jam segera mendekat, namun tidak ada perubahan sama sekali, ini menyebabkan Yan Lei, Yan Ru dan yang lainnya yang telah menempatkan harapan terakhir mereka pada Chu Feng menjadi semakin kecewa. Saat masalah berdiri, mereka tiba-tiba merasa bahwa kepercayaan diri Xian Kun bukan tidak berdasar. Tampaknya Xian Kun benar-benar tahu betul betapa sulitnya untuk membuka fin penyimpanan item miliknya. Bukankah aku sudah memberitahumu semua bahwa kamu tidak boleh terlalu cepat bersukacita? Apakah kamu mempercayai aku sekarang? Petik 2. Sejujurnya, memang mungkin bagi seorang spiritis dunia jubah kerajaan untuk membuka fin penyimpanan item tanpa merusaknya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh spiritual dunia yang diselamatkan oleh Mark Royal jubah dunia. Alih-alih, hanya spiritualis dunia yang diselamatkan oleh Snake Mark Royal Cloak. Selain itu, bahkan jika spiritualis dunia yang diselubungi oleh Snake Mark Royal ingin membuka item storage fin, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk melakukannya. Petik 2. Adapun Chu Feng ini, dia hanya spiritualis dunia jubah serangga Mark Royal. Namun, dia ingin membuka fin penyimpanan item aku dalam 1 jam. Katakanlah, tidakkah kalian semua berpikir bahwa dia terlibat dalam fantasi, bahwa dia sedang melamun? Xian Kun berbalik untuk bertanya kepada orang banyak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xian Kun, kerumunan menjadi terdiam. Hati mereka yang terbakar semuanya telah padam. Mereka semua merasa bahwa itu tidak ada artinya bagi Chu Feng. Namun, Tian Liang sangat senang mendengar apa yang dikatakan Xian Kun. Meskipun itu merupakan pukulan besar baginya bahwa Chu Feng adalah seorang spiritis dunia kerajaan jubah. Itu akan jauh lebih sedikit pukulan jika Chu Feng tidak dapat membuka fin penyimpanan item juga. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Setelah tampaknya tidur selama 1 jam penuh, Chu Feng akhirnya terjaga. Saat ketika Chu Feng bangun kembali adalah seperti saat naga ilahi bangun. 2 sinar cahaya yang menakjubkan bersinar di matanya. Lampu-lampu itu sepertinya bisa menembus jiwa seseorang. Mereka sangat menakutkan. Pada saat yang sama, pembentukan roh Chu Feng yang telah tenang sepanjang waktu juga tampak terbangun. Dalam sekejap, ia mulai tumbuh dengan indah dengan cahaya yang cerah. Seolah-olah matahari terletak tepat di depan Chu Feng. Cahaya yang dipancarkan oleh pembentukan roh menutupi seluruh kerumunan. Cahaya keemasan terang itu sangat menindas dan menyilaukan mata. Mereka yang lemah tidak berani menghadapinya sama sekali. Hanya mereka yang memiliki peringkat 7 Martial King dan yang lebih tinggi berani menatap lurus ke cahaya dan terus menonton pembentukan roh Chu Feng. Pada saat ini, semua orang yang masih bisa terus menonton pembentukan roh Chu Feng menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan dan luar biasa di wajah mereka. Bahkan, bagi beberapa orang, seperti Yan Lei dan Yan Ru, bahkan tubuh mereka gemetaran. Mereka gemetar karena kegembiraan. Itu karena mereka dapat melihat dengan jelas dengan mata mereka bahwa fin storage item dalam formasi roh Chu Feng perlahan-lahan terbuka. Bab 1515 Reaksi Khusus. Pada saat ini, Yan Ru, Yan Lei dan yang lainnya sangat tegang dan bersemangat sehingga hati mereka hampir mencapai tenggorokan mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas, apalagi berbicara. Persis seperti itu, mereka memusatkan pandangan mereka pada item storage fin yang perlahan-lahan dibuka karena takut akan ada perubahan padanya. Dibandingkan dengan Yan Lei dan yang lainnya, Xian Kun bahkan lebih tegang dan gugup. Pada saat ini, dia sudah dipenuhi keringat. Mulutnya terbuka lebar. Pada saat ini, ekspresi terdistorsi sepenuhnya terwujud di wajahnya. Dia merasa seolah-olah telah jatuh dari surga sampai ke neraka. Dia sangat gugup, lebih gugup daripada siapapun, begitu gugup sehingga dia takut. Itu karena dia tidak pernah berencana untuk memberikan item yang ada di fin storage item kepada Yan Lei dan yang lainnya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang telah diberikan Raja Elf kepadanya. Alasan mengapa dia mengambil harta di dalam item storage fin sebagai pertukaran adalah karena dia benar-benar yakin bahwa Yan Lei dan yang lainnya tidak akan bisa membuka item storage fin-nya. Namun, situasi seperti apa ini? Fin penyimpanan item perlahan-lahan terbuka. Jika ini terus berlanjut, ia akan menderita kerugian ganda setelah mencoba menipu musuhnya. Lagi pula, dia bahkan belum berhasil mempelajari Erten Tabu, Flamesi Technique. Dengan demikian, pada saat ini,
Xian Kun sangat berharap untuk masalah terjadi dengan teknik roh dunia Chu Feng. Dia ingin Chu Feng gagal pada saat genting ini. Namun, jelas bahwa keinginannya tidak membuahkan hasil. Meskipun kecepatan di mana anggur penyimpanan item membuka sangat lambat, itu, bagaimanapun, membuka tanpa berhenti. Pada akhirnya, itu terbuka sepenuhnya. Pada saat ini, kerumunan semua dapat dengan jelas melihat bahwa ada item yang terletak di fin penyimpanan item. Itu adalah sendok. Sendok yang terlihat sangat biasa. Namun, jika seseorang harus memeriksanya dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa sendok ini sangat tidak biasa. Itu barang antik. Selanjutnya, itu memancarkan aura yang luar biasa. Terbukti, ini adalah item dari pemakaman era kuno, item dari Realm of Gods. Wow, tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Itu melampaui suara guntur dan mengguncang semua langit dan bumi. Seluruh kota bisa mendengar suara ini. Itu Yan Lei berteriak. Yan Lei tidak dapat menahan emosinya. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Setelah semua, Chu Feng telah mencapai apa yang tidak bisa dicapai, dan membuka fin penyimpanan item. Kakak Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Aku benar-benar perlu berterima kasih dengan benar. Petik 2. Yan Lei benar-benar gembira. Chu Feng bisa melihat bahwa Yan Lei begitu emosional sehingga tubuhnya bergetar. Ini pasti datang sebagai panen yang tak terduga, kejutan yang menyenangkan. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu ini luar biasa. Yan Ru juga berjalan. Tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng selembut dan selembut air. Itu dipenuhi dengan adorasi seorang wanita terhadap seorang pria. Melihat tatapan Yan Ru, Tian Liang sangat cemburu, sedemikian rupa sehingga hatinya berkedut kesakitan. Sayangnya, selain cemburu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia bukan Chu Feng, dia juga tidak memiliki kemampuan Chu Feng. Mengikuti Yan Lei dan Yan Ru, sisa kerumunan juga berjalan dan mengepung Chu Feng. Mereka semua melemparkan pandangan mereka ke arah sendok di fin storage item. Pandangan mereka sangat cerah. Mereka semua sungguh-sungguh mengukur, memeriksa dan mencoba merasakan sendok itu. Faktanya, bahkan ada seseorang di antara mereka yang mendorong hidungnya ke depan untuk menghisap udara di sekitar sendok dengan harapan bisa menyerap aura ilahi sendok itu. Setelah melihat orang ini melakukan itu, orang banyak yang lain juga mulai menjulurkan hidung mereka ke sendok itu. Melihat bahwa sekelompok hidung akan mencapai sendok, Yan Lei segera mengambil sendok itu dalam ketakutan karena itu ternodai oleh hidung dari sekelompok dunses ini. Sensasi ini, tepat pada saat ini, ekspresi Chu Feng menjadi kaku. Pada saat sendok itu sangat dekat dengannya, Chu Feng tiba-tiba merasa bahwa cahaya dewa dalam darahnya dan cahaya dewa di dantiannya melompat sebentar dengan buk-buk. Tampaknya inherited bloodline-nya memiliki semacam reaksi khusus terhadap sendok ini. Saudara Yan Lei, apakah mungkin membiarkan aku melihat sendok ini? Chu Feng bertanya. Itu karena sensasi semacam itu benar-benar terlalu abnormal. Jika garis keturunan warisnya benar-benar memiliki reaksi khusus terhadap sendok ini, maka masalah ini akan sangat penting. Tentu saja, jika orang lain yang meminta untuk meminjam sendok, Yan Lei pasti akan ragu. Namun, karena itu adalah Chu Feng, Yan Lei menyerahkan sendok ke Chu Feng tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, jika itu bukan untuk Chu Feng, tidak mungkin dia akan bisa mendapatkan harta ini sejak awal. Pada saat Chu Feng menerima sendok itu, pada saat telapak tangan Chu Feng menyentuhnya, sensasi yang dia rasakan sebelumnya langsung muncul kembali. Cahaya ilahi di tubuhnya, garis keturunan warisannya, memang bereaksi terhadap sendok. Selain itu, kali ini lebih intens. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa reaksi ini terkait dengan sendok. Namun, reaksi semacam ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Namun, hanya dalam waktu singkat, Chu Feng yakin satu hal, bahwa sendok ini terkait dengan klannya. Hal ini pada gilirannya secara tidak langsung menciptakan kemungkinan lain, bahwa tanah terlarang nomor 1 tanah suci martialism, pemakaman era kuno, sangat mungkin terkait dengan klannya. Saudara Xian Kun, terima kasih banyak, kata Yan Lei kepada Xian Kun dengan senyum berseri-seri. Ini adalah provokasi telanjang. Pada saat ini, Xian Kun memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Di dalam lengan bajunya, kedua tangannya mengepal sangat erat. Orang harus tahu arti penting seperti apa dari sendok ini baginya. Itu sangat penting. Jika masalah ini diketahui oleh Raja Elf, jika Raja Elf mengetahui bahwa dia telah memberikan sendok itu kepada orang lain, prospek masa depannya kemungkinan akan selamanya hancur. Brother Yan Lei, item ini tidak memiliki aplikasi yang sebenarnya sama sekali. Ini hanyalah ornamen. Bagaimana kalau aku memberi kamu sesuatu yang memiliki penggunaan aktual dan bahkan lebih berharga dengan imbalan itu? Tanya Xian Kun. Tidak bertukar, Yan Ru datar menolak. Saudara Xian Kun, permintaan maaf aku. Tampaknya adik perempuan aku menyukai sendok ini. Karena dia menyukainya, aku tidak akan menukarnya. Petik 2. Yan Lei berbicara dengan senyum berseri-seri. Dia bisa mengatakan bahwa Xian Kun sangat menghargai sendok ini. Namun, semakin Xian Kun bertindak seperti ini, semakin dia ingin Xian Kun menderita. Bagaimanapun, Xian Kun terlalu berlebihan sebelumnya. Wos. Tepat pada saat ini, Xian Kun tiba-tiba mengeluarkan gulungan dari kosmos saknya. Ketika mereka melihat gulungan ini, mata Yan Lei, Yan Ru dan bahkan Tian Liang dan yang lainnya mulai bersinar.
Gulungan itu bukanlah gulungan biasa, itu adalah gulungan yang merekam keterampilan bela diri. Lebih jauh lagi, mereka dapat melihat dengan lirikan bahwa keterampilan bela diri yang direkam pada gulungan itu bukanlah keterampilan bela diri biasa. Itu karena gulungan itu memancarkan aura kuno dan kuat. Ini di sini adalah keterampilan marsial bumi tabu. Namanya Earthen Tabu, Eagle Claw Hands. Itu adalah keterampilan bela diri yang diciptakan oleh Kaisar Elang, yang namanya mengguncang seluruh tanah suci martialisme 10.000 tahun yang lalu. Petik 2. Saat ini, Kaisar Elang telah lama meninggal. Adapun tabu Earthen ini, tangan cakar elang, juga telah punah dari tanah suci bela diri. Sangat sedikit orang yang benar-benar dapat memahami keterampilan bela diri ini. Aku akan menggunakan keterampilan bela diri ini dengan imbalan sendok itu, kata Xian Kun. Apakah kamu serius? Yan Lei tergoda. Sementara sendok ini sangat berharga, itu hanyalah sebuah ornamen. Dibandingkan dengan Earthen Tabu Martial Skill, nilai sendok ini jauh lebih rendah. Jika mereka bertukar, ini pasti akan menjadi pertukaran yang menguntungkan. Tentu saja, Xian Kun mengangguk. Xian Kun habis-habisan, bahkan, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, hatinya meneteskan darah. Namun, tidak ada jalan lain. Tidak peduli apa, dia tidak bisa memberikan sendok itu pada Yan Lei begitu saja. Terlepas dari harganya, ia harus mengambilnya. Tunggu sebentar, tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara. Dia menoleh ke Yan Lei dan berkata, Brother Yan Lei, aku sebenarnya sangat menyukai sendok ini juga. Jika kamu ingin menukarnya, aku ingin melakukan pertukaran dengan kamu juga. Petik 2. Saudara Chu Feng, kamu juga ingin melakukan pertukaran? Yan Lei terkejut. Chu Feng, kamu ingin melawan aku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa? Keterampilan bela diri aku di sini dapat dikatakan sebagai harta yang tak ternilai. Apa yang kamu miliki yang dapat kamu ambil untuk menentangnya? Melihat bahwa Chu Feng memutuskan untuk ikut campur, Xian Kun segera marah dan mulai berteriak pada Chu Feng dengan marah. Chu Feng hanya tersenyum mendengar provokasi Xian Kun. Setelah itu, telapak tangannya melaju melewati kosmos saknya, dan sebuah senjata yang memancarkan kaisar mungkin muncul di tangan Chu Feng. Begitu senjata ini muncul, cuaca langsung berubah. Awan guntur mulai melonjak ketika penindasan yang sangat kuat mungkin menyelimuti seluruh wilayah, menakuti hati semua orang yang hadir dan menyebabkan mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Kekuatan yang menindas itu bukanlah kekuatan yang menindas biasa. Sebaliknya, itu adalah kekuatan seorang kaisar. Adapun senjata ini, justru hadiah yang Chu Feng telah dapatkan dari 9 kekuatan powers, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, Infinity Edge. Jika kamu dapat mengambil item yang lebih berharga dari ini, maka aku tidak akan bersaing dengan kamu, kata Chu Feng.